Parkour adalah seni berpindah tempat dari poin A ke poin B secara efisien dan cepat dengan menggunakan potensi tubuh manusia. Jadi dulu itu ada seseorang yang bernama Jos Hebert yang berasal dari Prancis, yang mana dia itu menemukan metode seperti latihan untuk melewati halang rintang. Pada tahun 90-an, ada seorang pemuda bernama David Dell, yang mana dia itu akhirnya mengembangkan metode natural tersebut ditambah dengan pelatihan pemadam kebakaran yang terinspirasi dari ayahnya, Raymond Bell. Di situ, metode natural tersebut akhirnya diterapkan juga di lingkungan perkotaan, di lingkungan rumahnya juga bersama teman-temannya. Dan dari situlah akhirnya terbentuk dan tercetus kata parkour Dukun Patong. Mungkin jadi pertanyaan juga ya, apakah boleh anak kecil latihan parkour? Pada dasarnya jawabannya adalah boleh dan sangat boleh. Karena kalau kita ngelihat ke TK gitu, taman kanak-kanak atau tempat bermain, prinsip yang mereka pakai itu sebenarnya mereka melakukan parkour. Karena parkour sendiri itu, yang orang awam itu kan kenalnya lompat dari gedung ke gedung, yang dimana itu bahaya dan ekstrim. Sebenarnya parkour itu nggak melulu harus seperti itu. Prinsip dasarnya adalah berpindah tempat dari poin A ke poin B secara cepat, aman, dan efisien. Dan berpindah tempat itu udah dipelajarin anak-anak di TK. Jadi apa yang anak-anak lakuin itu ya pada dasarnya mereka udah melakukan parkour. Hanya saja mungkin di parkour secara nama ya kita melatihnya lebih terarah, lebih terstruktur. Yang akhirnya ya ini bisa dimanfaatkan untuk tes motorik dia. Yang saya pahami tentang kinerja motorik anak itu adalah kemampuan dia untuk bergerak menggunakan tubuhnya ya, terus tangan sama kakinya. Terus nanti juga menyambung tentang koordinasi geraknya antara tangan, kaki, dan mata dia. Berkaitan tentang motorik buat anak, waktu itu pernah belajar 1 semester waktu kuliah. Kalau nggak salah judulnya itu TGMD, Test Gross Motoric Development. Kalau nggak salah kepanjangannya itu. Intinya dalamnya itu membahas tentang gimana caranya meningkatkan motorik untuk anak dan seberapa penting motorik itu untuk anak. Nah, yang bisa dikembangkan melalui banyak hal sebenarnya kayak bermain, atau misalkan kayak main bola juga, puzzle, dan salah satunya itu dengan cara parkour juga. Karena parkour pun berkaitan erat dengan gerakan-gerakan untuk anak-anak. Perkembangan pada anak ya. Kalau perkembangan pada anak itu kalau di teori psikologi kita perkembangannya melalui 3 aspek. Ada aspek kognitif, yaitu tentang pikiran. Kedua ada aspek afektif, yaitu tentang perasaan. Dan juga yang ketiga ada aspek psikomotorik atau tentang pergerakan motorik kita. Pergerakan motorik secara tubuh itu seperti apa kepada anak gitu ya. Nah, kenapa parkour? Karena di parkour itu kan ini juga bergerak ya. Bergerak itu juga melatih ketiga aspek perkembangan pada anak tadi. Ada kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, dari sisi psikomotorik dulu. Nah, psikomotorik itu kan yang jelas bergerak ya, melatih aktivitas fisik anak-anak. Nah, kalau dari segi afektif, mereka kan bertemu dengan teman-teman mereka yang juga berlatih parkour. Itu juga melatih kemampuan mereka dalam bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, dalam segi kognitif, di parkour itu kan juga mengajarkan bagaimana kita melatih suatu rintangan secepat mungkin dan seefisien mungkin. Nah, itu juga melatih kreativitas anak untuk bagaimana cara mereka melewati rintangan yang ada di depan mereka tersebut gitu. Good. Next. Closer. And
kick it. Khalid, Amar sendiri sekarang ya. Ayo, balance sendiri. Kayak gitu. Metode latihan parkour untuk anak, kalau dari gue sendiri ngasih metode berdasarkan long term athlete development. Jadi long term athlete development itu adalah sebuah metode untuk memberikan pelatihan olahraga berdasarkan jenjang umurnya. Perkembangan, kita lihat dari perkembangan umur anaknya. Kalau umur yang 5 sampai 7 tahun, kita kasihkan basic, motorik, koordinasi, kesadaran untuk mereka memahami gerakan, mana melompat, mana meluruskan, menguatkan badan. Jadi mereka diajarkan untuk itu. Lalu setelah umur 7 tahun ke 9 tahun, itu kita baru berikan teknik-teknik parkour basic dasarnya. Lalu meningkat, semakin berjalan umur juga nanti porsinya akan lebih beda lagi, objektifnya akan beda lagi. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Parkour adalah rolling.